Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan gerak lurus beraturan atau yang biasa disingkat dengan GLB. Adapun yang akan kita bahas yaitu apa itu gerak lurus beraturan, bagaimana kinematika gerak lurus beraturan, dan kita juga akan membahas beberapa contoh soal terkait gerak lurus beraturan. Apa itu gerak lurus beraturan? Jadi seperti yang kalian lihat pada gambar, ada sebuah kereta api yang melaju di rel kereta api yang lurus. Jika kereta api melaju dalam jarak tempuh yang sama dalam suatu selang waktu yang sama, maka bisa dikatakan bahwa kereta tersebut melakukan gerak lurus beraturan. Jadi, apa itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan lurus dengan arah dan kelajuan tetap, atau bisa juga dikatakan sebagai gerak suatu benda dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap itu sama artinya dengan kecepatan 0, sehingga gerak lurus beraturan juga dapat didefinisikan sebagai gerak benda yang percepatannya 0. Contoh gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Mobil yang sedang bergerak lurus pada jalan raya dengan angka speedometer tetap selama suatu selang waktu dapat dikatakan melakukan gerak lurus beraturan karena di sini tidak ada perubahan kelajuan dan juga arah gerak. Begitu juga dengan elevator yang sedang bergerak ke atas di pertengahan antara lantai ke-1 dan lantai ke-5. Di sini tidak ada perubahan kelajuan dan arah gerak. Sehingga di dalam elevator kita akan merasa seolah-olah elevator tersebut diam. Selanjutnya, kinematika gerak lurus beraturan. Hubungan antara jarak tempuh S terhadap waktu tempuh T dari sebuah benda yang melakukan gerak lurus beraturan akan memberikan grafik berbentuk linear atau berupa garis lurus dengan tangen sudut kemiringan grafik menunjukkan kelajuan atau nilai kecepatan benda. Jadi bisa dilihat dalam grafik, untuk sumbu Y menunjukkan jarak tempuh, sumbu X menunjukkan waktu tempuh. Lalu mengapa tangan sudut itu menunjukkan kecepatan benda? Karena rumus dari tangan alfa yaitu depan dibagi samping. Jadi depan dibagi samping. Jadi tangannya ini depan dibagi samping. Depannya itu adalah S jarak tempuh, lalu sampingnya itu adalah T, sehingga kecepatannya itu sama dengan tan alfa sama dengan delta S per delta T. Selanjutnya, pada gerak lurus beraturan, kecepatan tiap benda adalah sama, yaitu V, sehingga kecepatan rata-rata pada gerak lurus beraturan sama dengan V, dan diperoleh persamaan V sama dengan delta S per delta T, atau delta S per V dikali T. Saat awal mengamati gerak, T awal sama dengan 0, posisi benda ada di S awal sama dengan S0, dan saat akhir mengamati gerak, T akhir sama dengan T. Posisi benda ada di S akhir sama dengan S. Karena dalam GLB kecepatannya itu adalah konstan, maka kecepatan rata-rata sama dengan kecepatan sesaat. Jadi bisa dituliskan delta S sama dengan V dikali delta T. S akhir dikurang S awal sama dengan V, T akhir dikurang T awal. S akhir tadi S, dikurang S awal tadi itu S0, seperti yang di atas tadi, sama dengan V dalam kurung T akhir sama dengan T, T awal itu sama dengan 0, jadi V dalam kurung T dikurang 0, sehingga S dikurang S0 sama dengan V kali T, atau S sama dengan S0 ditambah V dikali T. Jadi untuk yang S0 nya itu pindah ke ruas kanan. Jadi pada gerak lurus beraturan, kecepatannya itu adalah tetap, percepatannya bernilai 0, lalu jaraknya yaitu S dikurang S0 sama dengan V dikali T, atau S sama dengan S0 ditambah V kali T. Selain menggunakan perhitungan analisis dari persamaan yang sebelumnya, perpindahan benda atau jarak tempuh benda yang bergerak lurus beraturan bisa juga kita peroleh secara geometris, yaitu dengan menghitung luas bagian yang diarsir dari
kurva Vt seperti pada gambar berikut. Jadi untuk jarak tempuh dari suatu benda yang melakukan gerak lurus beraturan bisa kita hitung dengan menghitung luas bagian yang diarsir. Jadi misalnya ini luas bangun yang diarsir. Jadi misalnya ini yang diarsir itu bentuknya persegi. Jadi kita untuk mencari jarak tempuhnya maka menggunakan rumus luas persegi. Selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu Angga mampu berlari dengan kelajuan tetap 18 km per jam dalam selang waktu 10 menit. Berapa meter jarak yang ditempuhnya dalam selang waktu tersebut? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus menulis dulu diketahuinya. Diketahui V 18 km per jam. Lalu selang waktunya yaitu T sama dengan 10 menit. Kita ubah dulu ini menjadi V-nya menjadi meter per second, jadinya kilometer ke meter berarti dikali 1000 jadinya 18.000 per 1 jam sama dengan 3600 detik meter per second. Jadi 18.000 dibagi 3600 yaitu 5 meter per second. Untuk waktunya 10 menit itu sama dengan 600 second, 600 detik. Lalu tadi yang ditanya jarak, yang ditanya adalah jaraknya. Jadi rumus yang digunakan S sama dengan V kali T sama dengan V-nya tadi 5 meter per second, 5 meter per second dikali dengan T-nya 600 second. Sehingga S-nya sama dengan 3000 meter. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu sebuah sedan yang sedang melaju 90 km per jam berada 100 meter di belakang sebuah jeep yang melaju 75 km per jam. Berapa second diperlukan sedan untuk menyusul jeep? Di manakah sedan menyusul jeep? Jadi, bisa dilihat dari gambar ini, yang ditanyakan itu berapa waktu yang diperlukan untuk sedan menyusul jeep. Nah, di manakah sedan menyusul jeep? Jadi, sedan memiliki posisi awal di S, ini posisi awalnya, lalu dan jeep memiliki posisi awal di J. Jika kita tetapkan dua titik acuan sedan 1, sedan ini berimpit dengan S, sedan ini berimpit dengan ini, dan titik acuan jeep berimpit dengan J. Nah, syarat sedan menyusul jeep adalah nih, di sini kan tempatnya jeep tersusul sedan. Jadi syaratnya untuk biar sedan bisa menyusul jeep yaitu jarak SP, jarak tempuh sedan dikurang dengan JP, jarak tempuh si jeep. Bisa dituliskan SP dikurang JP sama dengan SJ. Atau delta S1 dikurang delta S2 sama dengan D. D ini posisi sedan nih 100 meter jarak antara sedan dengan jeep. Lalu kita misalkan delta S1 ini adalah jarak tempuh sedan, delta S2 ini adalah jarak tempuh jeep, maka rumus delta S itu berarti V1 dikali T1 dikurang V2 dikali T2 sama dengan D-nya 100 meter. Tuh, kita misalkan T1 sama dengan T2 sama dengan T. Jadi kan kalau dia menyusul nanti berarti waktunya akan sama kan, makanya kita misalkan seperti ini. Jadi
Kita misalkan T1 sama dengan T2 sama dengan T. Maka kita masukkan di rumus ini. V1-nya tadi 90 km per jam dikali T1 sama dengan T, berarti T dikali T, dikurang V2-nya 75 km per jam dikali T, T2 sama dengan T, sama dengan ini karena kilometer, di sini kilometer, di sini kilometer, maka D-nya ini kita ubah juga jadi kilometer, maka jadinya 0,1 kilometer. 90 jadinya 90 T dikurang 75 T km per jam sama dengan 0,1 km. 90 kurang 75 sama dengan 15 T km per jam sama dengan 0,1 km. Kita cari waktunya kan, berarti T ini sama dengan 0,1 km dibagi 15 km per jam. Ini kita coret jadi sisanya ini, berarti sama dengan 0,1 per 15 jam. Jadi sama dengan 0,1, kita ubah ke detik ya. 0,1 jam ke detik itu berapa? 3600, berarti dikali 3600 second. Jadi sama dengan 0,1 dibagi 15 dikali 3600 sama dengan 24 second. Lalu untuk dimanakah sedan menyusul jeep? Jadi itu berarti SP, ya kan? Karena menyusul jeepnya di sini. Ya, kita cari SP itu delta S1. Maka delta S1 sama dengan SP sama dengan V1 kali T. Sama dengan V1-nya tadi 90 km per jam. T-nya kita udah dapat tadi, karena ini dalam jam kita pakai yang ini ya, pakai yang jam ini. Berarti ini kita kalikan dengan 0,1 per 15 jam. D-nya sama dengan 0,6 km. Kita ubah jadi meter, jadinya 600 meter. Jadi sedan menyusul jeep setelah 24 second dan setelah menempuh jarak 600 meter. Tugas mandiri akan Ibu berikan di Google Classroom. Silahkan dicek setelah mempelajari materi ini. Sekian penjelasan dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi ini bisa dipahami. Jika ada yang masih belum dimengerti bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.